Esok hari 1 September waspadalah bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya tidak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi denda. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, denda yang dikenakan bisa mencapai Rp500.000 untuk kendaraan roda 4. Untuk membahas hal tersebut kita langsung tergabung dengan Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Agus, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam. Ya, kalau Pak Agus di lapangan seperti apa Pak? Kalau untuk uji emisi ini bukan hal baru, sudah ada kebijakan ini sejak tahun 2020 sudah turun pergubnya. Namun esok Ya, hari harus waspada nih Pak, para pengendara motor maupun mobil. Ini sebagai bagian dari atasi polusi atau malah menambah permasalahan baru begitu Pak? iya, peraturan itu sudah lama dibuat dan tidak dijalankan. Saya selalu katakan kalau sebuah peraturan dibuat, tidak pernah dijalankan dan tidak pernah dikenakan dendanya Hmm. atau sanksinya, ya nggak usah dibuat saja. Hmm. Waktu bikinnya kan capek juga, terus nggak cuma disiarkan di media mau ini tapi nggak pernah jalan. Nah, kalau ini akan dilaksanakan, tentu saya mendukung itu dilakukan. Hmm. Cuma harus waspada, ngujinya di mana? Karena Jakarta sudah nyaris gridlock atau macet total. Ngetesnya itu ada di mana sebaiknya ada lapangan atau apa sehingga mobil dibelokkan ke situ dan itu pun random ya, Hmm. tidak bisa semuanya yang lewat lalu harus uji emisi. Itu satu. Kedua juga sebaiknya juga dimulai tanpa uji emisi STNK tidak bisa diperpanjang. Nah itu bisa dirahasia juga. Artinya kenakan denda karena kalau bisa jadi pasti dia hasil emisinya jelek kecuali apa lebih utama mobil-mobil lama di atas 10 tahun. Hmm. Jadi itu yang dilakukan. Kalau di jalan hati-hati saja Pak Korlantas supaya tidak terjadi penambahan kemacetan. Ya, tentu kalau menambah kemacetan baru ini menjadi masalah di lapangan begitu ya Pak Agus. Ya, Kalau ya. besaran denda yang diterapkan ini sudah masuk akal atau bagaimana ya Pak Agus? Denda itu harus mahal. Hmm. Karena dengan denda itu bukan bikin susah orang, tapi membuat orang kapok. Dia tidak mau lagi melanggar peraturan. Hmm. Itu apa definisi dari denda. Denda itu untuk hukuman, jadi harus mahal. 500 sebenarnya masih agak murah, tapi sudahlah 500.000 dan 250.000 Hmm. supaya orang tidak berbuat sama. Denda bukan untuk memiskinkan orang, tapi untuk mendisiplinkan orang. Tapi kalau denda diterapkan untuk bagi mereka yang tidak lolos uji emisi, ini masuk akal atau bagaimana ya Pak? Apa ini harus diterapkan di lapangan atau bagaimana? Atau hanya sekedar Ya, sosialisasi saja di lapangan? ya, seperti saya katakan tadi di awal, Hmm. sebuah peraturan tidak dilaksanakan dan tidak dikenakan law enforcement, ya nggak usah diterapkan saja atau nggak usah dibuat. Hmm. Jadi denda itu harus diimplementasikan untuk membuat orang jerah. Jadi kalau ini mau dihindari lagi, ya sudah nggak usah dibuat lah, nggak usah diterapkan, bebas-bebas saja. Hmm. Kita menghirup semua udara kotor itu. Hmm. Tapi Pak, kalau kita dengar suara-suara dari para pengendara ya di lapangan ketika uji coba dilakukan pada pekan lalu ya Pak ya, mereka tidak lolos Hmm. uji emisi, padahal sudah melakukan servis kendaraan sekitar seminggu yang lalu. Nyatanya di lapangan Ya, tiba-tiba tidak waktu lolos. Heeh. Itu waktu seperti servis apa? kendaraan kan kalau dia servisnya di bengkel resmi selalu ada uji emisi. Hmm. Mungkin dia servisnya hanya ganti oli saja, tidak nyetel karburator, nyetel ignitionnya apa, pengapiannya, Hmm. ya tentu nggak bisa. Jadi harus di bengkel resmi yang memang melakukan uji emisi. Tapi di situ ada kelemahannya, nanti karena kita hobi menyogok, jadi nanti akan disogok juga tuh bengkel-bengkel. Baik, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti kalau saya himpun juga data dari para sejumlah negara yang melakukan uji emisi seperti India dan juga Tiongkok. Mereka melakukan uji emisi untuk mengurangi polusi udara. Artinya hal tersebut bisa diaplikasikan untuk mengurangi kontributor pencemaran udara ya Pak di tanah air seperti India dan juga Tiongkok. Iya, salah satunya begitu. Di Tiongkok malah Hmm. jalur yang ada angkutan umum yang terkoneksi first sama last mile-nya tidak boleh lagi motor masuk ke daerah itu. Baik, artinya konsistensi penilangan ini perlu dilakukan, penindakan di lapangan Ya, agar efek jerah ini bisa timbul di lapangan begitu ya Pak Agus ya? ya, ya. Jadi kalau nggak mau bayar 250.000 motor dan 500.000 kendaraan roda 4, ya Hmm. jangan melanggar. Hmm. Karena esensinya begitu. Baik, kalau untuk ke depan, apakah ini akan konsisten dilakukan, Pak? Katakanlah kalau Ya bulan harus, depan, kalau nggak, ya polusi, harus. Kalau nggak kan angkat-angkat hmm, ayam. Nanti
Gini, ini Oktober November akan hujan. Kalau itu lalu Hmm. dihentikan, ya percuma. Ke laut aja lah, nggak usah kita kerjaan. Itu memang tabiat kita. Hmm. Baik, tapi kalau sejumlah hal yang dilakukan, utak-atik kebijakan seperti ada pengurangan ataupun jam kerja ASN yang mulai diatur, kemudian WFH juga diberlakukan, termasuk juga uji emisi, apakah ini sangat berpengaruh untuk mengurangi polusi yang ada di ibu kota dan sekitarnya, Pak? Harusnya ya, tapi Hmm. tidak dalam waktu pendek. Harusnya. Baik. Sekali lagi saya perlu sampaikan Hmm. bahwa pengaturan uji emisi ini tidak bisa kita lihat hasilnya atau kadang-kadang wartawan nanya saya, jadi Hmm. yang paling cepat apa? Nggak ada, saya bilang. Tidak Hmm. ada kebijakannya bisa cepat menghilangkan terus kita menghirup udara segar, tidak ada. Ini perlu proses. Kita selesai nanti kemarau, bulan November nanti hujan, ya itu harus tetap dilakukan. Hmm. Kalau enggak, ngapain? Iseng amat gitu. Baik. Kemudian ini kan ada aturan lain, Pak Agus, selain uji emisi juga akan diberlakukan ganjil genap yang akan diperluas hingga ke Tangerang. Artinya memang sejumlah hal ini harus dilakukan ya, termasuk juga memperluas GAG ke arah Tangerang. Gini, mau gage kayak mau 4 in 1, mau 3 in 1, itu Hmm. akan percuma Hmm. ketika angkutan umumnya belum terkoneksi dari first mile to last mile. Percuma. Hmm. Karena ya orang akan ganti nomor, kan punya 2 plat nomor sekarang, Hmm. ya, atau beli mobil lagi. Jadi nggak ada gunanya. Itu harus ada apa namanya, Baik. konektivitas integrasi yang bagus antar kendaraan umum. Nah, di kita sekarang macam kendaraan umumnya banyak banget. Nggak ada negara yang kendaraan umumnya macamnya banyak. Mulai dari bus besar sampai bajai. Kita ada semua. Hmm. Dan taraf masuknya itu juga tidak jelas. Jadi kan interkoneksinya belum ada. Baik. Ada satu LRT baru, koneksinya sama apa? Hmm. Transjakarta. Jadi susah. Baik, Pak Agus, terakhir saya minta dari pandangan Anda, ini kan kalau Pak Jokowi sudah tegas ya mengatakan perlu waktu yang cukup lama atau penanganan dari Ya, polusi udara ini cukup lama waktunya, tidak perlu tidak memakan waktu yang begitu cepat atau pendek ya begitu ya Pak Agus ya. Termasuk ada ya saya arahan kan, juga. Pak, saya selalu katakan gitu, sama, nggak bisa Hmm, penyelesaian emisi polusi ini bisa cepat, nggak, itu mimpi. baik. Baik, hal apa yang harus dikerjakan secepatnya Pak oleh Pemprov maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat? Ya, laksanakan semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hmm. Terapkan apa namanya, hukuman atau sanksinya. Sudah selesai. Hmm. Atau tambah lagi, semua pejabat tidak pakai kendaraan pribadi dengan ngoeng-ngoeng polisi, tetapi semua naik angkutan umum, mau nggak? Karena masyarakat kita itu masih apa, paternalistik. Jadi kalau Hmm. pemimpinnya naik sepeda, dia akan ikut. Pemimpinnya naik angkutan umum, mereka akan ikut. Ayo, berani nggak para pejabat itu? Baik, ini harus dibenahi ya Pak ya, law enforcement begitu ya, dan penegakan hukum Ya, harus benar-benar dilakukan, tidak hanya sekedar menurunkan kebijakan atau pergub begitu ya Pak Agus. ya, Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio dari sama-sama. Jogja, selaku pengamat kebijakan publik bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, salam sehat Pak Agus. Sama-sama.